Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas kajian IPA oleh dosen pengampu Nana Citra Lestari MPD bersama rekan saya Siti Hadijah. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 9 mengenai habitat, manfaat, kerugian, dan bahaya makhluk hidup. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian habitat. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Menurut Clemens dan Shelford tahun 1939, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau sekelompok spesies atau komunitas. Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies atau mereka berbagi habitat yang sama, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Terdapat beberapa golongan habitat: hutan rimba, hutan kecil, gurun, lereng pegunungan, kolam, sungai, rawa, dan laut. Habitat yang lebih luas seperti padang belantara atau hutan hujan dinamakan bioma. Bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Klasifikasi habitat. 1. Daerah habitat padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. 2. Daerah tundra. Tundra merupakan suatu bioma tempat terhambatnya suatu pertumbuhan pohon dan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. Pada daerah ini, kebanyakan tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau tanaman perintis, rerumputan, tumbuhan biji musim, dan tumbuhan kayu yang pendek. 3. Daerah gurun. Gurun atau padang gurun merupakan daerah tertandus dan terkering di permukaan bumi yang hanya menerima curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. 4. Daerah hutan basah. Hutan basah atau hutan hujan tropika ini merupakan suatu bioma berupa hutan yang kondisinya itu selalu basah atau juga lembab, yang bisa ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 sampai 10 derajat ke utara serta ke selatan garis Khatulistiwa. 5. Daerah hutan gugur. Hutan gugur atau hutan musim tropika atau juga disebut dengan hutan monsoon forest atau suatu bioma yang terletak di wilayah iklim tropis serta subtropis. 7. Daerah hutan taiga. Taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Konifer adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki ronjong sebagai organ pembawa biji. 7. Habitat air tawar. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. 8. Atau yang terakhir, habitat laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang disekelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis-jenis habitat. Jenis-jenis habitat terbagi menjadi dua, yaitu jenis berdasarkan fungsi ruang dan jenis berdasarkan waktu. Berdasarkan fungsi ruang. 1. Habitat yang berkesinambungan, kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu dijajah oleh makhluk hidup. 2. Habitat yang terputus-putus, kondisi baik dan tidak berselang-seling, makhluk hidup mudah menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. 3. Habitat terisolasi, area yang terbatas serta terpisah jauh dengan area lainnya. Berdasarkan waktu. 1. Habitat konstan. 2. Habitat semusim. 3. Habitat tidak menentu. 4. Habitat emperal.
Selanjutnya adalah fungsi dan peran habitat. Fungsi habitat adalah tempat untuk hidup dan sebagai tempat perlindungan. Peran habitat adalah 1. Sebagai tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup di bumi. 2. Tempat tumbuh serta berkembangnya makhluk hidup. 3. Habitat terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu, habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu. 2. Manfaat makhluk hidup. 1. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sandang, papan, dan pangan. 3. Penyeimbangan lingkungan. 4. Rantai makanan akan terus terjaga. 5. Memenuhi kebutuhan sekunder manusia. 3. Kerugian makhluk hidup. Kerugian makhluk hidup, hewan yang merugikan contohnya adalah cacing pita. Cacing pita mengganggu sistem pencernaan hewan dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Tikus hama di suatu rumah dan menyebarkan virus. Lalat, badannya yang kotor bisa menghinggap di makanan dan menyebabkan datangnya penyakit. Kecoa, hewan yang kotor. Tumbuhan yang merugikan, contohnya benalu. Karena benalu menyerap sari makanan dari inangnya. Tali putri menghambat proses fotosintesis karena ia menutupi batang dan daun inang. Tanaman jarak mengandung racun di bijinya. Gulma, dampaknya sangat merugikan di mana tanaman inang bisa mati. Selanjutnya, yang terakhir adalah bahaya makhluk hidup. Contohnya, ular adalah hewan yang berbahaya karena memiliki taring dan racun yang bisa mematikan makhluk hidup, seperti manusia dan hewan di sekitarnya. Contoh lainnya adalah macan, harimau, singa, buaya, dan lain-lain.